Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto hari ini, pagi ini gitu kan, polisi berhasil mengidentifikasi beberapa oknum penyerang yang akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR dan juga di beberapa lokasi di sekitar Istana Negara Republik Indonesia gitu kan, untuk melakukan provokasi terhadap pelaksanaan dan jalannya ya pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi satu bukti bahwa pihak keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia sudah memberikan satu pengabdian terhadap negara, bangsa, dan Indonesia kita gitu, untuk tidak terganggu oleh apapun dan siapapun dalam prosesi pelantikan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Nah, oleh karenanya biar nggak terlalu kemana-mana, kita lihat bagaimana respon pihak kepolisian yang begitu cepat, akurat, sehingga dapat mengidentifikasi dengan sangat tepat gitu kan oknum-oknum yang ingin mengganggu jalannya prosesi pelantikan Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto berikut ini. Nah, kita lihat dan bagaimana kita ingin lihat reaksi kalian terhadap gangguan-gangguan semacam ini gitu. Apakah menurut kalian ini boleh saja di negara bersistem demokrasi, atau sebagai sebuah prosesi yang sakral gitu kan, sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Presiden Prabowo Subianto tidak boleh diganggu oleh segelintir oknum siapapun mengatasnamakan apapun mereka. Nah, ini dia buat kalian semuanya teman-teman. Dan hari ini tidak boleh ada kegiatan unjuk rasa. Kami akan melakukan sterilisasi. Kalau Bapak tidak mau mengindahkan perintah kami akan menggunakan represif secara terukur. Jelas? Tidak ada tapi-tapi lagi, Bapak. Nggak bisa, Bapak. Ini atas nama negara Republik Indonesia. Karena ini kegiatan pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bawa mobil kerangkeng. Silakan. Bapak mau kerja sama dengan saya atau tidak? Ini dari YLBHI. Bapak mau kerja sama dengan saya atau tidak? Saya ketua umum. Makanya Bapak bisa bubar dengan baik-baik atau akan saya angkat. Saya ingin menyampaikan dulu. Nggak ada, boleh. Nggak boleh. Saya sudah latihan santai lagi. Hari ini Bapak. Hari ini Bapak bukan merah putih. Saya merah putih sekarang. Bapak kalau menyampaikan unjuk rasa setelah tanggal 20. Oke? Saya ingin menyampaikan dulu. Oke. Saya mau kerjasamanya aja. Begini. Baik. Kami bersama Aliansi Gebrak untuk aksi tanggal 19 ini sudah memberitahukan ke Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Kami tidak ada waktu itu ya, pas pemberitaan itu kan saya tanya kan ke Korlap kami, apakah ada arahan dari pihak Polda Metro Jaya atau Mabes Polri? Nggak ada. Nggak dulu, Pak. Saya tulisin dulu. Jadi yang penting aksinya tertib. Ada balasannya nggak dari Mabes Polri seperti apa? Balasannya seperti apa? Dari Polri. Saya juga atas nama undang-undang. Terus ini satu nama undang-undang. Hamid satu. Ini akan rangkaian pelantikan. Bapak namanya siapa? Siapa? Udah bisa. Oke. Saya mohon kerjasamanya. Karena saya mohon kerjasamanya. Kalau Bapak nggak mau kerjasama dengan saya akan angkut Bapak. Udah, nggak ada. Kalau lagi nggak ada tapi. Kalau Anda membubarkan diri, balik ke pangkalannya setelah rasa. Udah itu aja. Udah. Makanya kami ingin menyampaikan dulu yang penting. Saya nggak emosi. Kalau mau kooperatif, Bapak nggak mau tidak. Bapak mau bubar atau tidak? Udah, Bapak mau bubar atau tidak? Mau kooperatif apa enggak? Kamu jangan dari kamu, dari saya. Kan kita itu begini. Oke, saya kasih waktu. Dari saya. Woi. Oh, ini dari saya. Dengarin. Bapak mau bubar, angkut. Sekarang saya minta Saya mau menjelaskan dulu, jadi biar nanti nggak salah. Sabar dulu dong, saling menghargai kita, saling menghargai. Gini aja Mas. Hari ini. Untuk siapa? Untuk kegiatan mau kamu? Kalau masalah ditangkap apa sih? Kita ikut lah. 5 tahun yang lalu pelantikan aja, nggak ada.
biar makanya gue nanti dengar juga. Jadi pemberitahuan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri itu sudah dilakukan. Patra. Ya iya, gua sih tidak ada ya, masa dari pihak Polda Metro atau dari Mabes Polri itu mengatakan aksi dilarang, tidak ada. Patra. Baru tadi malam dari Mabes Polri dan Polda Metro meminta ya supaya aksi dibatalkan karena mau ada ajaran. Kan saya menyampaikan begini, Pak, kan dari kemarin kan kita udah menyampaikan surat pemberitahuan juga kan nggak ada larangan. Sementara teman-teman kita itu kan istilahnya kan kalau di organisasi kan ada persiapan, ada bikin poster, kendaraan dan lain sebagainya gitu. Itu sudah. Ya, belum lagi teman-teman kita nih Pak, yang di luar DKI Jakarta nih, ini sebuah juga tidak boleh masuk loh. Jangan pakai nada tinggi ya. Jangan pakai nada tinggi. Jangan pakai nada tinggi. Pak, yang dari tadi pakai nada tinggi siapa? Nada tinggi itu hanya saya. Kocak. Kalian nggak boleh ada nada tinggi sekarang. Bukan gila Pak. Kami normal Pak. Enggak bisa gitu Pak. Kami normal Pak. Jadi apa? Bapak Kami normal Pak. saya komunikasi sama iya, dan saya juga sudah menyampaikan Pak. Bapak bisa nggak fasilitasi supaya kami suaranya juga tetap kita sampaikan. Kalau misalnya di Patung Kuda nggak bisa di mana? Kan gitu kan? Tanggal 21. Yang itu hanya tanggal 21 Pak. 21 Pak. 5 tahun lalu ada nggak bang sini di Jakarta ini? Tanggal 21 Pak. Ada nggak aksi? Ada. Di mana? Jadi sebelum, tetap sebelum. Sebelum dong. Gini. Tanggal 21 Jadi tanggal kemarin 21. itu kenapa Saya kita kasih waktu bukan uang lah ya. tanggal Waktu 20? uang kalian calling down. Ada nggak aksi Silakan. hari ini? 5 tahun lalu. Bukan tanggal 20-nya Pak. Sebelumnya. Iya. Hari ini ada nggak? Besok kan enggak. Udah, silakan. Jangan dekat. Kan hari hanya kan besok kan. Seragam jangan dekat. Makanya kemarin itu. Tahu nggak hari ini satu ada nggak aksi? Di mana? Tunjuk sama saya. Jangan saya di sini loh 5 tahun lalu. Bisa banget sih. Kamu dibilang udah Itu loh. bukan persoalan ketua umum. Jelas ya. Mohon kerjasamanya dengan saya. Susah sekali sekalian kerjasama dengan kami. Boleh mas. Kamu harus Kalau Pak, sudah anda yang masalah-masalah dengan kalian. saya dulu. Saya kan ngobrol. Makanya nih, maksud saya demonstrasi hak bukan. Demonstrasi hak. Tapi sekarang bisa nggak fasilitasi Tapi kita sekarang untuk tidak menyampaikan dibatasi hak sekarang kita untuk demokrasi. menyampaikan Di demokrasi. mana ada kegiatan kenegaraan? Nah, surat kamu negara sekarang sudah dikasih. Sekarang ada kegiatan aku fasilitasi. Ini tanggal 20. Di mana? Suratnya kamu pakai sekarang di mana kita bisa fasilitasi? Apa di mana kayak gitu? Sekarang tidak bisa mas. Sudah, sekarang nggak bisa. Bapak kalau mau menyampaikan unjuk rasa, silakan tanggal 20. Kalau Bapak nggak mau dan memaksakan hari ini, sekarang ini bukan. Ada pengecualian, tapi ada pengecualian. nggak ngerti hukum. Sekarang boleh. Nggak ngerti hukum. Petugas! 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 Bisa ngomong langsung. Atas nama undang-undang! Atas nama undang-undang, hari ini adalah rangkaian kegiatan pelatihan. Pengecualian tidak ada kegiatan unjuk rasa. Itu pengecualiannya. Undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang pasal berapa? Oke. Pasal berapa? Bapak nggak mau. Saya kasih reskrim di sini. Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Mau bubar nggak? Enggak, mau bubar nggak? Kita tadi minta cuma gini. Saya ketua umum Kasdi. Udah. Saya Sunarno. Pasukan siapa pasukan? Di sini ada kawan Boeing, Ilhamsah, juga ketua KPBI. Kita semua bertanggung jawab. Nah, maksud kami kalau nggak boleh di sini, kita mau di mana nih? Bekasi, Kota Bekasi sana. Ya, di Jakarta. Jakarta nggak boleh. Kalau mau di Bekasi sana. Nah, katanya kan ring 1 yang nggak boleh. Di Bekasi. Atau tidak? Kalau mau bubar gini, Udah bubar. kesempatan bubar. Kalau tidak kami ampun. Ini saya kasih peringatan sekali, mau bubar nggak? Nah, Sekali ya peringatan, mau bubar nggak? pasukan. Mau bubar atau tidak?
Saya kasih peringatan satu ya. Bisa bubar nggak rekan-rekan? Bubar aja. Ya, udah bisa banyak jawab. Ini komandan saya. Cuma satu. Bisa bubar nggak? Jawab iya dan tidak. Oke, kasih kesempatan kami untuk diskusi. Nggak ada lagi diskusi. Bersama kawan-kawan. Oke. Coba. Ya. Kita mau bentar dulu. Komandan saya udah jelas. Ya. Komandan saya udah jelas bicara. Sama ada 10 menit ya. Nggak boleh 10 menit. Silakan. Ya, saudara sekalian, saya sedang berada di satu tempat. Besok kita akan mengadakan acara juga, ya. Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan acara, kita juga mengadakan acara. Acara kita itu ada dua. Pertama adalah Opera Jawa. Opera Jawa itu adalah orasi pergantian Raja Jawa, dan yang kedua adalah Sin Tajok, syukuran Indonesia tanpa Jokowi, bukan Sin Tayong, Sin Tajok, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jadi saudara sekalian, acara akan dihelat sepanjang hari pukul 7 sampai 17 dan akan mengundang tokoh-tokoh publik yang barangkali pastinya tidak ke MPR, ada juga ya sih ke MPR. Ya, insya Allah Pak Amin Rais akan hadir. Pagi hadir di sini terlebih dahulu, orasi, kemudian ke MPR untuk pelantikan presiden yang baru, ya. Kemudian akan balik lagi ke sini. Jadi dua acara itu adalah Opera Jawa dan Sin Tajok, ya. Sekali lagi, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jadi beberapa tokoh kita sudah undang, ya, mudah-mudahan mereka hadir, ya. Selain Amin Rais, ada juga tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap vokal, ya. Ada Said Didu, ada Marwan Batubara, ada Dr. Tiva. Ya, kita juga mengundang semuanya, tapi ada yang bisa datang, tidak bisa datang, ya, termasuk Anies Baswedan kita undang, tapi sayang sekali sampai saat ini belum ada jawaban. Mahfud MD juga kita undang. Mahfud MD mungkin datang, mungkin tidak karena dia ada urusan, tetapi katanya kalau ada sempat dia akan datang. Ada juga Ganjar Pranowo kita juga undang, ya. Tetapi yang kita undang memang tokoh-tokoh di luar istana lah, ya. Jadi kita ingin menegaskan bahwa harus ada kelompok yang juga berjuang untuk negara ini di luar sistem kekuasaan, agar jangan sampai kekuasaan ini menjadi hal yang membuat buruk kita, ya. Karena 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi kita tidak mendapatkan kemajuan yang berarti, malah sebaliknya kita mendapatkan kemunduran yang luar biasa. Salah satunya adalah kemunduran yang muncul di era ini adalah kemunduran soal di bidang politik, ya, bahwa demokrasi kita demokrasi yang cacat. Kemudian di bidang kebebasan kita itu hanya kebebasan yang separuh, partly free. Kemudian juga masalah di bidang ekonomi, 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi tak sekalipun pertumbuhan ekonomi itu melampaui target yang dibebankan kepada beliau di RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan kemudian di dalam bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, kohesivitas terkoyak-koyak karena pro dan kontra dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ruang kebebasan untuk berserikat berkumpul ini tidak dicederai, dihalangi oleh pemerintahan yang baru. Sangat lucu kalau negara ini mengadakan kegiatan kok tiba-tiba dibubarkan, tidak dibolehkan. Padahal kalau kita lihat yang menjadi masalah kerusuhan dalam kegiatan itu adalah negara yang mempersekusi warga negara, baik oleh negara langsung maupun menggunakan kelompok warga negara lainnya. Kalau seandainya penegak hukum itu benar-benar tegas, maka tidak akan ada yang namanya persekusi terhadap kegiatan intelektual. Dan ini
tidak terbuka, ya, hanya para undangan saja yang bisa datang ke sini. Karena kita menghindari adanya intervensi dari pihak lain. Padahal ini adalah acara yang betul-betul kita dedikasikan untuk